semuanya. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu masa nifas. Nah, sebenarnya masa nifas itu adalah masa pemulihan organ reproduksi dari mulai plasenta keluar sampai rahim kembali ke ukuran semula. Kira-kira berapa lama ya tubuh itu butuh waktu? Tubuh butuh waktu sekitar 6 minggu atau 42 hari untuk benar-benar pulih. Selama 42 hari ini, tubuh ibu bakal melakukan suatu keajaiban nih. Apa sih? Yang pertama itu adalah rahim. Nah, rahim yang tadinya itu sebesar semangka, perlahan mengecil kembali. Kalau ibu ini merasa mules, tenang aja ibu. Itu tanda-tanda rahim ibu itu sedang bekerja. Lalu yang kedua itu sistem cairan. Dimana bunda ini akan lebih sering nih berkeringat atau buang air kecil. Nah, itu cara alami tubuh ibu untuk membuang sisa-sisa cairan saat hamil dulu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah hormon, dimana hormon pun juga sedang diriset kembali. Jadi wajar aja nih ibu, kalau suasana hati ibu itu kadang suka naik turun. Nah, lalu kenapa ya kita itu harus peduli banget sama perawatan nifas? Yang pertama, untuk mencegah infeksi dan perdarahan, prioritas paling utama. Yang kedua, itu adalah untuk mendukung ibu dalam proses menyusui agar nutrisi si bayi terpenuhi. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, yaitu adalah kesehatan mental ibu. Dimana ibu yang sehat dan bahagia itu adalah kunci bayi yang sehat juga. Jadi, masa nifas ini bukan cuma soal tentang bayi aja nih bu, tapi soal memulihkan kekuatan si ibu. Jadi moms, selamat ya. Tapi ingat, fokusnya jangan cuma kecil-kecil. Kesehatan moms juga jadi prioritas. Ini rutinitas wajib selama nifas. Pertama, makan dan minum. Jangan pantangan makanan ya. Makan yang bergizi dan seimbang, serta minum minimal 3 liter sehari biar asinya lancar dan gak bikin lemas. Terus istirahat. Tidur saat bayi tidur, karena kurang tidur bisa bikin mood berantakan loh. Kedua, personal hygiene. Nah, mandi rutin dan ganti pembalut tiap 4 jam sekali atau tiap terasa penuh. Nah, untuk luka jahitan cukup dibersihkan pakai air bersih dari depan ke belakang, lalu dikeringkan dengan tisu pelan-pelan dan gak perlu pakai ramuan yang aneh-aneh. Ingat, ibu yang sehat adalah kunci bayi bahagia. Semangat mengasihi dan kulit pelan-pelan ya. Halo, saya akan menjelaskan tanda bahaya pada masa nifas yang perlu diwaspadai oleh ibu setelah melahirkan. Nah, yang pertama, perdarahan banyak, yaitu darah keluar sangat banyak atau tidak berhenti. Ini biasanya berbahaya ya guys. Yang kedua, demam tinggi yang bisa menandakan adanya infeksi. Yang ketiga, lekeh berbau tidak sedap. Nah, ini juga bisa menjadi tanda infeksi pada rahim. Yang keempat, ada nyeri perut hebat, terutama jika tidak kunjung membaik. Yang kelima, payudara bengkak dan nyeri. Bisa terjadi karena bendungan ASI atau infeksi. Yang keenam, sakit kepala hebat yang bisa berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, kaki bengkak, terutama jika disertai nyeri, bisa berbahaya juga ya guys. Dan yang terakhir, sedih berlebihan atau baby blues. Jika berlangsung lama, perlu mendapatkan perhatian khusus dan juga segera lapor ke tenaga kesehatan ya. Yang keempat adalah terkait dengan ASI dan menyusui. Nah, apa sih itu ASI? Nah, ASI itu adalah makanan terbaik yang dihasilkan oleh ibu setelah melahirkan dan mengandung semua zat gizi terbaik untuk bayi, terutama selama 6 bulan kehidupan pertama. Nah, karena ASI itu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga antibodi. Yang dimana manfaat ASI ini dari sisi bayi, yang pertama untuk mencegah terjadinya infeksi, yang kedua untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan bayi, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak si bayi. Nah, sedangkan dari sisi ibu, yang pertama untuk mencegah terjadinya perdarahan, yang kedua adalah sebagai KB alami dengan syarat harus menyusui bayi selama 6 bulan secara penuh, dan yang ketiga adalah untuk menurunkan risiko terjadinya kanker payudara. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat ini adalah contoh posisi menyusui yang benar. Bisa kita lihat bahwa posisi
kepala dan juga badan bayi ini dalam satu garis lurus. Nah, dan perut bayi itu nanti juga akan menghadap ke perut ibu atau bisa kita sebut dengan tummy to tummy. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bahwa nanti areola ibu itu akan masuk sebagian besar ke dalam mulut bayi pada saat bayi ini akan menyusu. Nah, tanda posisi jika posisi menyusui ini sudah benar, yang pertama itu adalah pada saat bayi ini menelan ASI tidak terdengar yang namanya suara mengecap dan hanya terdengar suara menelan. Nah, dan ibu pun juga tidak akan merasakan nyeri pada saat bayi ini menyusu karena sebagian besar areola itu sudah masuk ke dalam mulut bayi. Frekuensi menyusui yang dianjurkan itu adalah sekitar 2-3 jam sekali. Nah, yang dimana dalam satu hari berarti ibu itu bisa menyusui, bisa memberikan ASINya sekitar 8-12 kali dalam sehari. Nah, yang dimana menyusui ini juga harus diberikan sesuai dengan keinginan bayi atau on demand. Yang terakhir adalah terkait dengan tanda-tanda kecukupan ASI bagi bayi. Bisa kita lihat, yang pertama, yaitu adanya kenaikan berat badan yang signifikan. Jadi walaupun ibu merasa bahwa ASINya yang dihasilkan itu sedikit, asalkan berat badan bayi ini akan meningkat, ya, sudah bisa dipastikan bahwa ASI yang ibu berikan itu sudah mencukupi kebutuhan sang bayi. Nah, yang kedua, bahwa bayi ini tuh nanti akan buang air kecil sekitar 6-8 kali sehari. Dan yang terakhir, setelah menyusui, payudara ibu itu akan terasa kosong dan juga ringan gitu. Tidak seperti kalau misalnya bayi ini hanya menyusu di bagian puting, karena menyusuinya itu tidak akan efektif. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah pada ibu menyusui. Nah, ibu menyusui itu juga punya masalah loh. Yang pertama itu ada puting lecet, selanjutnya ada bendungan ASI, kemudian ada mastitis, dan juga ASI sedikit. Nah, biasanya beberapa ibu yang mengalami masalah-masalah pada payudaranya saat menyusui itu bisa disebabkan karena cara memerah ASINya itu tidak benar. Nah, mari kita simak videonya cara memerah ASI dengan benar. Yang pertama, cuci tangan kita dahulu. Yang kedua, siapkan wadah untuk menampung ASI. Yang ketiga, yuk mari memerah ASI. Caranya, tangan kiri memegang wadah untuk menampung ASI. Tangan kanan memegang payudara dan membentuk seperti huruf C. Lalu, gerakan jempol dan jari telunjuk ke arah depan sambil menekan. Lakukan berulang-ulang di arah jam 6 dan 12. Nah, boleh ubah posisi ya, di arah jam 3 dan jam 9. Lakukan berulang-ulang sampai payudara terasa kosong. Ini adalah yang menggunakan alat. Nah, itu tadi penjelasan cara memerah ASI yang benar. Selanjutnya untuk penyimpanan ASI juga ada beberapa caranya loh. Mari kita simak video selanjutnya. Cara penyimpanan ASI perah yang benar. ASI perah tahan dalam suhu ruang selama 4 jam. Namun jika sudah diminum bayi, hanya tahan 2 jam aja. ASI dalam cooler bag tahan selama 24 jam. Asalkan cooler bagnya memiliki suhu minus 15 sampai dengan 4 derajat Celcius, biasanya menggunakan 2 ice gel. Nah, kalau ASI di kulkas bawah, biasanya tahan selama 4 hari. Asalkan ASI perah jangan ditaruh di dekat pintu ya, Mam. ASI di kulkas atas atau freezer yang satu pintu biasanya tahan selama 2 minggu. Namun, jika diletakkan pada kulkas 2 pintu, ASI di freezer atas bisa tahan selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Asalkan tidak bercampur dengan makanan lain. Nah, untuk ASI beku dari kulkas atas yang dicairkan ke kulkas bawah, biasanya tahan selama 24 jam. Namun, jika sudah dihangatkan dan ditaruh di dalam suhu ruang, itu hanya tahan selama 4 jam.